Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas kelompok kami, yang dimana kami mengangkat judul Sistem Informasi Peminjaman Nasabah Kantor Pegadaian Cabang Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun kelompok kami yaitu Pak Yustian Servanda, kemudian saya sendiri Zuhri, kemudian Pak Yezekil Rudi. Langsung saja. Di mana latar belakang yaitu penggunaan alat bantu komputer sebagai salah satu sarana penunjang dalam sistem informasi dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk output sebuah sistem. Tentunya, bila sistem di dalamnya telah berjalan dengan baik, perkembangan teknologi informasi yang pesat semakin mempermudah aktivitas kehidupan manusia. Di antaranya adalah kemudian dalam mendapatkan informasi dan melakukan transaksi secara online. Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pinjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai miliknya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Pegadaian pun harus mengelola dengan baik penyaluran uang pinjaman dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Kemudian kantor Pegadaian Cabang Kota Makassar sebagai tempat studi kasus dalam pelayanan pinjamannya masih dilakukan secara manual atau belum terkomputerisasi, sehingga menimbulkan masalah dalam input, proses maupun output. Oleh karenanya diusulkan sebuah aplikasi sistem informasi layanan peminjaman nasabah pada kantor Pegadaian Cabang Kota Makassar. Adapun yang kedua, tujuan, ruang lingkup, dan sasaran proyek. A. Tujuan proyek adalah untuk membantu pihak Pegadaian dalam mengatasi masalah yang terjadi. Di antaranya yaitu membangun sistem informasi peminjaman nasabah, meningkatkan mutu atau kualitas dalam pelayanan pinjaman nasabah, mengurangi kesalahan-kesalahan dalam kalkulasi dan penulisan data yang terjadi pada saat transaksi maupun dalam pembuatan dokumen. Kemudian yang B, ruang lingkup proyek ditujukan untuk diterapkan pada kantor Pegadaian Cabang Kota Makassar. Untuk database aplikasi disiapkan supaya dapat terhubung dengan data bagian keuangan kantor Pegadaian. Kemudian yang C, sasaran proyek untuk menghasilkan sistem informasi pinjaman nasabah Pegadaian Cabang Kota Makassar sehingga memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi nasabah. Dan berikut ini adalah proyek charter proyek pembangunan sistem informasi pinjaman nasabah. Berikut kami lampirkan informasi proyek. Kemudian yang ketiga yaitu lokasi proyek. Lokasi proyek ini lokasi pembangunan sistem informasi peminjaman nasabah ini berada di kantor Pegadaian Cabang Kota Makassar, Cabang Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian yang keempat, permasalahan yang dihadapi yaitu belum adanya sistem informasi yang menangani transaksi pinjaman dan identifikasi kelayakan pinjaman. Kemudian yang B, pengambilan keputusan layak atau tidak layaknya pemberian pinjaman yang masih manual. Kemudian bagian C, pembuatan laporan transaksi pinjaman dan identifikasi kelayakan masih mengalami kesulitan membutuhkan waktu yang lama. Berikut kemudian solusi yang diajukan kami yaitu dari permasalahan yang ada pada kantor Pegadaian Cabang Kota Makassar. Solusinya adalah membangun aplikasi sistem informasi pinjaman sesuai kebutuhan pengolahan data pinjaman nasabah kantor Pegadaian Cabang Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian rencana pengembangan sistem aplikasi. Kemudian saya sendiri bagian A, requirement analysis. Dalam pembuatan sistem aplikasi ini tahapan yang akan dilakukan antara lain yaitu menghitung secara otomatis bunga kredit. Dan yang kedua, menghitung secara otomatis taksiran
pinjaman yang akan diterima berdasarkan barang yang digadaikan. Kemudian yang ketiga, menghitung secara otomatis rekap peminjam dan dana yang pinjam dari tahapan-tahapan di atas apabila dijelaskan sebagai berikut. Sebuah sistem. Nah, tahap pertama pada tabel ini telah berjalan dengan baik. Rekrutmen teknologi yang pertama, tahapan rekrutmen mempermudah menghitung secara otomatis sebuah kredit. Kedua adalah menghitung secara otomatis taksiran pinjaman yang diterima berdasarkan barang yang digadaikan. Pegadaian yang ketiga, menghitung rekap pinjaman. Adapun pendekatan yang dihadapi hubungan dengan menggadaikan bagian A mengambil langsung pembuatan kredit, ingin mendapatkan bagian B melakukan wawancara kepada bendahara untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan suku bunga, apakah dengan cara mudah menggunakan saldo menurun atau tetap. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara kepada bendahara pegadaian sebagai tempat studi kasus taksiran pinjaman pelayanan pinjaman. Dan yang ketiga, melakukan wawancara kepada bendahara jumlah total pinjam dan dana yang dipinjam, menimbulkan masalah output yang dihasilkan yaitu A. Oleh karenanya memahami cara perhitungan untuk sebuah aplikasi sistem informasi layanan. Kemudian yang B. Mengetahui dan memahami aturan penentuan suku bunga yang digunakan adalah tetap. Adapun yang kedua yaitu A. Lingkup dan mengetahui cara perhitungan penetapan pinjaman. Tujuan proyek adalah B. Untuk mengetahui dan memahami dasar terjadi perhitungan penetapan pinjaman, yaitu yang ketiga, membangun sistem mengetahui dan memahami jumlah nasabah dan beberapa meningkatkan mutu atau kualitas dalam pelayanan. Adapun basis proses modeling mengurangi kesalahan dalam kalkulasi dan penyusunan data yang terjadi, melampirkan data dan nasabah maupun dalam pembuatan memberi informasi kepada nasabah kembali. Ditujukan untuk diterapkan. Adapun alurnya seperti ini, cabang Kota Makassar. Untuk aplikasi disiapkan apabila digambarkan dengan gambar alur dari data bagian keuangan sebagai berikut. Pegadaian ini mana nasabah C. Sasaran proyek untuk menghasilkan sistem informasi mengajukan nasabah pegadaian cabang Kota Makassar sehingga memberikan kemudahan dan apabila nasabah ingin mengajukan ingin menggadaikan barang entah itu berupa emas, dia mengajukan berdasarkan berikut ini adalah proyek pinjaman. Kemudian bagian pegadaian informasi nasabah. Berikut menginput data cara nasabah. Kemudian yang kedua input data jaminan, kemudian proses kredit, kemudian dan yang terakhir proses perhitungan proyek angsuran dan bunga. Proyek ini adalah use case diagram. Lokasi pembangunan sistem informasi peminjaman nasabah ini berada di kantor. Dari gambar di atas dapat jelaskan bahwa proses atau alur dari aplikasi ini adalah berikut. Kemudian yang nasabah mengajukan permasalahan yang dihadapi yaitu ada B bagian pegadaian melakukan login pinjaman dan identifikasi kelayakan yang pinjaman. C dan yang B bagian pegadaian mengikuti data nasabah serta dan tidak layaknya data pengambilan pinjaman yang masih manual. Dan D bagian pegadaian melakukan verifikasi data apakah pengajuan pinjaman dapat disetujui atau kelayakan masih mengalami. Dan E bagian pegadaian melakukan proses perhitungan kredit. Dan F bagian solusi yang diajukan yaitu surat dari permasalahan yang ada pada kantor pegadaian cabang Kota Makassar. Nah, sistem desain global. Desain sistem global merupakan gambaran dari alur sistem pengolahan data pinjam. Gambaran atau alur dari sistem Kota Makassar dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian alur dokumen pendaftaran calon nasabah, proses pendaftaran nasabah dimulai dari calon nasabah, analisis pendaftaran dan membawa melengkapi persyaratan sebagai nasabah. Persyaratan yang diperlukan antara lain yaitu KTP secara boleh digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut. Taksiran pinjaman di mana nasabah barang yang mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, kemudian menyerahkan formulir dan persyaratan kepada bagian pendaftaran, kemudian verifikasi data dan validasi. Tahap pertama selanjutnya mengeluarkan tanda nasabah, kemudian yang pertama mengeluarkan kartu anggota rekrutmen, menghitung secara otomatis. Yang kedua ada dokumen pengajuan gadai, menghitung secara otomatis pegadaian, memeriksa kelengkapan berkas serta barang yang digadaikan tersebut. Kemudian yang ketiga menghitung kemudian rekap pinjaman, dilakukan validasi data dan yang dihadapkan dokumen dan bukti fisik untuk bagian A tidak.
mengambil langsung pendataan kredit. Selanjutnya ditentukan nilai pinjaman cara dapat dan kepada bendahara pinjaman dengan surat biaya cara perhitungan. Adapun diagram konteksnya seperti ini, menggunakan saldo menurun atau tetap. Yang kami lampirkan di mana dilakukan wawancara kepada bendahara, ada nasabah, admin, pendaftaran, manajer. Dan yang ketiga, melakukan wawancara kepada bendahara tentang jumlah total. Nah, rencana implementasi yang dipinjam. Tim pengembang aplikasi memiliki beberapa kegiatan tahap implementasi yang meliputi memahami pertama, pembuatan dan pengujian sistem basis data. Kedua, pembuatan dan pengujian program. Ketiga, pembuatan dan pengujian jaringan komputer yang digunakan adalah. Keempat, pemasangan dan menguji sistem aplikasi. Yang kedua, pinjaman nasabah, paruh pegadaian cara perhitungan. Dan yang kelima, mengirim atau mendistribusikan sistem aplikasi yang baru ke area kerja kantor pegadaian Makassar. Perhitungan. Adapun rencana testing. Selain itu perlu dilakukan perencanaan dalam hal mencoba atau testing. Rencana testing yang diperlukan antara lain pinjam. Adapun basis testing sistem basis data. Dalam melakukan testing sistem basis data ini perlu dilakukan percobaan untuk masing-masing diantaranya. Hingga pengetesan terhadap setiap tabel yang ada di dalam aplikasi. Apakah dapat benar-benar berfungsi atau tidak, atau apakah masih terjadi error. Hasil data penyimpanan data harus sesuai dengan apabila digambarkan dengan gambar sesuai dan berjalan dengan baik. Hal ini digunakan untuk memastikan kebenaran nasabah. Kemudian testing program pada bagian ini dilakukan percobaan aplikasi seutuhnya, mulai dari database, proses, sampai dengan data yang dihasilkan. Apabila nasabah yang akan digunakan harus mengajukan jalan agar tidak terjadi kesalahan dalam saat pelaksanaan. Mengadakan apabila pada saat dilakukan percobaan program masih terjadi yaitu berupa dilakukan perbaikan. Kemudian tes jaringan. Pengetesan program ini dilakukan secara bertahap. Setelah pengetesan terhadap sistem bagian pegadaian dan program telah selesai, langkah selanjutnya melakukan testing pada jaringan yang akan digunakan. Testing jaringan pertama dilakukan antara satu komputer dan komputer lain. Kemudian setelah sukses baru dilakukan dengan membagi menjadi beberapa komputer. Hal ini adalah ditujukan agar tidak terjadi kesalahan dalam validasian data. Nah, dari gambar di atas dapat jelaskan rencana development atau alur dari aplikasi. Pada bagian perencanaan development pada sistem aplikasi baru akan dilakukan menjadi beberapa tahap. Kemudian B antaranya bagian gadai dan nasabah dapat dilakukan bagian entry pendaftaran calon nasabah baru secara online. Sehingga data yang diinputkan tentang data nasabah dan data dana yang dapat disetujui atau tidak. Entry data transaksi pencairan pinjaman pada aplikasi ini dapat mengurus secara otomatis nilai kredit yang akan diterima berdasarkan barang yang digadaikan. Bagian gadai dapat melakukan pemotongan dan sistem desain global yang dimiliki oleh nasabah. Sistem global, nasabah dapat gambaran dari alur sistem. Nasabah dapat mengetahui beberapa atau alur dari sistem aplikasi ini, kredit serta beberapa angsuran yang harus dibayar. Ada dokumen pendaftaran calon nasabah, terus pendaftaran nasabah, rencana operation dan maintenance. Pengoperasian awal sistem aplikasi yang jelas jalan syarat yang baru maka perlu dilakukan beberapa hal dan antaranya melakukan sosialisasi kepada karyawan sebagai aplikasi yang baru, melakukan pelatihan kepada nasabah sebelum menggunakan aplikasi yang baru, formulir sistem baru dijalankan dan menyerahkan secara perlahan karena syarat kepada bagian pendaftaran yang sudah berjalan, melakukan percobaan pada sistem baru jika terjadi kesalahan terus melakukan perbaikan. Selanjutnya mengeluarkan maintenance aplikasi yang dijalankan perlu dilakukan perawatan atau maintenance setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, ini ditujukan untuk selalu memperbarui data dan memeriksa kelengkapan berkas serta ada selalu terbaru. Kemudian WBS dalam validasi data dan mencetak dokumen dan bukti fisik. Begini berikut kami lampirkan pinjaman yang didapat dan menetapkan nilai pinjaman dengan surat berikut seperti pada gambar. Adapun diagram konteksnya seperti ini. Kemudian estimasi anggaran proyek yang di sini memerlukan anggaran untuk membentuk ini dengan rincian sebagai berikut dalam 1 jutaan rupiah kasir maupun kasir. Berikut kami lampirkan rencana implementasi estimasi anggaran tim pengembang aplikasi memiliki. Kemudian adapun penjadwalan proyek berikut ini
terlampir pembuatan dan jadwal kegiatan proyek sistem informasi pinjaman nasabah. Kedua, pembuatan kantor Pegadaian Cabang Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembuatan dan penyajian pada jadwal kegiatan ini adalah 4. Memasang dan menguji bulan aplikasi pinjaman nasabah kedua bulan September 2017. Sebelum waktu selama 12 minggu untuk mendistribusikan sistem aplikasi yang baru ke area kerja kantor. Terima kasih atas kesempatan rencana testing diberikan kepada perlu dilakukan perencanaan dalam kelompok hal kami atau testing. Rencana testing diperlukan para lain ada manfaatnya untuk ke depan. Testing sistem basis data. Dalam melakukan testing sistem basis data perlu dilakukan percobaan untuk masing-masing bagian di antaranya. Pengetesan terhadap setiap tabel yang ada di dalam aplikasi, apakah dapat benar-benar berfungsi atau tidak, atau apakah masih terjadi error. Hasil data penyimpanan data harus sesuai dan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan untuk memastikan kebenaran data. Kemudian testing program pada bagian ini dilakukan percobaan atas aplikasi seutuhnya, mulai dari database, proses, sampai dengan data yang dihasilkan. Aplikasi yang akan digunakan harus benar-benar berjalan agar tidak terjadi kesalahan dalam saat pelaksanaan. Apabila pada saat dilakukan percobaan program masih terjadi error, perlu dilakukan perbaikan. Kemudian testing jaringan. Pengetesan program ini dilakukan secara bertahap. Setelah pengetesan terhadap sistem basis data dan program telah selesai, langkah selanjutnya melakukan testing pada jaringan yang akan digunakan. Testing jaringan pertama dilakukan antara satu komputer dengan komputer lain. Kemudian setelah sukses baru dilakukan dengan membagi menjadi beberapa komputer. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemvalidasian data. Kemudian rencana development. Pada bagian perencanaan development, pada sistem aplikasi baru akan dilakukan menjadi beberapa tahap. Di antaranya, bagian gadai dan nasabah dapat dilakukan entry pendaftaran calon nasabah baru secara online, sehingga data yang diinputkan tentang data nasabah dan data dana yang dipunyai dapat terinput dengan otomatis. Entry data transaksi pencairan pinjaman pada aplikasi ini dapat menghitung secara otomatis nilai kredit yang akan diterima berdasarkan barang yang digadaikan. Bagian gadai dapat melakukan pemotongan dan menghitung sisa pinjaman yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah dapat mengetahui beberapa kredit serta berapa angsuran yang harus dibayar. Kemudian rencana operation dan maintenance. Pengoperasian awal sistem aplikasi yang akan dijalankan masih baru, maka perlu dilakukan beberapa hal di antaranya: melakukan sosialisasi kepada karyawan tentang sistem aplikasi yang baru, melakukan pelatihan kepada karyawan sebelum menggunakan aplikasi yang baru. Sistem baru dijalankan secara perlahan karena menyesuaikan dengan sistem yang sudah berjalan. Melakukan percobaan pada sistem baru jika masih terjadi kesalahan, terus melakukan perbaikan. Dan maintenance, aplikasi yang dijalankan perlu dilakukan perawatan atau maintenance setiap 6 bulan sekali. Hal ini ditujukan untuk selalu memperbarui data yang diinputkan sebagai data yang ada selalu terbaru. Kemudian ini WBS, Work Breakdown Structure. Begini berikut kami lampirkan sebagai berikut seperti pada gambar ini. Kemudian estimasi anggaran proyek. Aplikasi ini memerlukan anggaran untuk membentuk aplikasi dengan rincian sebagai berikut dalam 1 jutaan rupiah. Berikut kami lampirkan tentang estimasi anggaran proyek. Kemudian adapun penjadwalan proyek, berikut ini terlampir jadwal kegiatan proyek sistem informasi pinjaman nasabah kantor Pegadaian Cabang Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu yang dibutuhkan pada jadwal kegiatan ini adalah sejak minggu kedua bulan Juni 2017 sampai minggu kedua bulan September 2017. Diperlukan waktu selama 12 minggu untuk menyelesaikan proyek ini. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Semoga ada manfaatnya untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.